Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya ingin menyampaikan tentang bagaimana tata cara penggunaan panduan ekor. Perkenalkan, nama saya Atik Ahmad Maulana dengan NIM 13122000241. Pengertian ekor. Ekor merupakan instrumen pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online. Aplikasi ekor perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran perkara secara online, di mana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara. Ruang lingkup ekor terdiri dari yang pertama, pendaftaran perkara online atau e-filing. Lalu yang kedua, pembayaran panjar biaya online atau e-payment. Lalu yang ketiga, pemanggilan elektronik atau e-summons. Yang keempat, persidangan elektronik atau e-litigasi. Prosedur pendaftaran ekor sebagai advokat. Pendaftaran perkara penggunaan terdaftar atau advokat. Sebelum melakukan pendaftaran, syarat wajib yang harus dilakukan adalah memiliki akun pada aplikasi e-court untuk melakukan pendaftaran melalui e-court yang dilakukan. Pertama kali adalah membuka website e-court Mahkamah Agung di website ini yaitu e-courtmahkamahAgung.co.id dan menekan tombol register pengguna terdaftar. Login pengguna e-court. Login pada aplikasi e-court dapat dilakukan pada tombol login halaman pertama e-court. Setelah berhasil login untuk pertama kali login, pengguna terdaftar harus melengkapi data advokat. Pengguna terdaftar untuk saat ini bisa dilakukan oleh advokat, tetapi untuk pengguna terdaftar lain dari perseorangan, pemerintah, atau badan hukum sudah bisa juga mengakses e-court dengan melakukan pendaftaran melalui datang ke pengadilan. Dashboard pengguna terdaftar. Pada dashboard e-court berisi tampilan yang lebih informatif dan merupakan sebuah informasi yang diberikan kepada pengguna terdaftar. Dalam dashboard tersebut terdapat beberapa kolom yang berisi informasi mengenai keadaan data perkara yang telah didaftarkan oleh pengguna terdaftar melalui e-court, di antaranya informasi info perkara gugatan atau info perkara bantahan, lalu info gugatan sederhana, dan info perkara pendaftaran permohonan. Dari kesemua itu, memiliki info masing-masing, yaitu perkara yang berhasil mendapatkan nomor, pendaftaran sudah dibayar, pendaftaran belum dibayar, dan total dari keseluruhan perkara, sehingga bisa dijadikan pengingat untuk pengguna terdaftar tentang perkara yang telah didaftarkan. Pendaftaran perkara. Setelah pengguna terdaftar dinyatakan terverifikasi dan valid sebagai advokat tersebut disumpah, maka berikutnya adalah pendaftaran perkara dan tahapan pendaftaran perkara melalui e-court adalah yaitu sebagai berikut. Yaitu pertama, memilih pengadilan. Lalu yang kedua, mendapatkan nomor registrasi perkara atau bukan nomor perkara. Lalu yang ketiga, pendaftaran kuasa. Yang keempat, mengisi data pihak. Yang kelima, upload berkas gugatan. Lalu yang kelima, elektronik SKUM. Lalu yang keenam, pembayaran. Yang ketujuh, mendapatkan nomor perkara. Kedelapan, mendapatkan panggilan elektronik. Yang kesembilan, persidangan elektronik. Memilih pengadilan. Pengguna advokat memilih menu dari pendaftaran perkara dan memilih sesuai dengan kebutuhan jenis perkara, yaitu gugatan online, bantahan online, gugatan sederhana online, dan permohonan online. Apabila advokat sudah memilih jenis perkara yang didaftarkan, maka selanjutnya pilih tambah gugatan. Ketika pengguna ingin menambahkan perkara sesuai dengan jenisnya, pengguna memilih pengadilan tujuan untuk mendaftarkan perkaranya. Lalu kemudian mendaftarkan nomor register online atau bukan nomor perkara. Ketika pengguna ingin mendapatkan perkara sesuai dengan jenisnya, pengguna memilih pengadilan tujuan untuk mendaftarkan perkaranya. Setelah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan dalam pendaftaran online melalui e-court, tekan tombol daftar. Pendaftaran kuasa. Pendaftaran kuasa adalah bagian dari tahapan di mana advokat atau pengguna terdaftar harus mengupload surat kuasa sebelum melanjutkan pendaftaran perkara. Syarat pendaftaran lain dalam beracara seperti berita acara sumpah, KTP, dan kartu anggota advokat tidak perlu dicantumkan lagi karena sudah akan selalu terlampirkan setiap pendaftaran perkara. Dokumen seperti berita acara sumpah, KTP, dan KTA sudah didaftar saat pendaftaran akun pengguna terdaftar.
Mengisi data pihak. Mengisi data pihak adalah menjadi hal wajib dalam pendaftaran perkara dan dalam pengisian data pihak ini akan mengisi alamat pihak baik penggugat, tergugat, dan turut tergugat sehingga dapat memilih lokasi provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Dalam melengkapi data alamat, maka biaya pajak dapat ditaksirkan sesuai besaran radius masing-masing wilayah pengadilan sesuai ketetapan ketua pengadilan. Upload bekas gugatan. Tahapan berikutnya adalah melengkapi dokumen gugatan yang harus diupload pada tahapan upload berkas. Berkas gugatan dan persetujuan prinsipal diupload dalam tahapan upload berkas gugatan. Ketika pengguna melakukan upload dokumen, jenis dokumen terdapat dua pilihan, yaitu PDF dan DOC atau RTF. Serta selain itu terdapat form template persetujuan prinsipal yang berarti menyatakan setuju dan bersedia beracara secara elektronik. Untuk bukti awal, bukti yang diupload berbentuk PDF dan bila terbukti tersebut lebih dari satu file, maka bukti tersebut dapat di-RAR atau zipkan. Elektronik SKUM. Dengan selesainya melengkapi data pendaftaran dan dokumen pengguna terdaftar dan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk elektronik SKUM atau e-SKUM yang digenerate otomatis oleh sistem dengan komponen biaya panjar dan radius yang telah ditetapkan oleh ketua pengadilan. Besaran taksiran panjar biaya perkara ini sudah diperhitungkan dengan rumusan sesuai penentuan taksiran biaya panjar untuk perkara gugatan. Namun, demikian apabila dalam perjalanannya terdapat kekurangan, maka akan diterbitkan tagihan untuk tambah biaya panjar dan sebaliknya, apabila biaya panjar kelebihan akan dikembalikan kepada pihak yang mendaftar perkara. Pembayaran. Pengguna terdaftar setelah mendapatkan taksiran panjar atau SKUM akan mendapatkan nomor pembayaran atau virtual account sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara. Ketika user sudah mendapatkan nomor virtual account dari perkara yang telah didaftarkan, maka pemberitahuan tersebut akan masuk ke dalam email yang didaftarkan sebelumnya. Email pemberitahuan bahwa status pendaftaran dan email tagihan dan besaran biaya panjar yang harus dibayarkan. Setelah dilakukan pembayaran otomatis, status dari pendaftaran akan berubah. Untuk tahapan pendaftaran perkara sudah selesai, berikutnya adalah pengguna terdaftar menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pengadilan untuk mendapatkan nomor perkara. Lalu yang kemudian mendapatkan nomor perkara. Pengadilan baru akan mendapatkan notifikasi atau pemberitahuan di saat pendaftaran perkara sudah dilakukan pembayaran. Kemudian pengadilan akan melakukan verifikasi dan validasi. Dilanjutkan dengan mendaftarkan perkara di SIPP atau Sistem Informasi Penelusuran Perkara, yang merupakan aplikasi manajemen administrasi perkara di pengadilan sehingga akan otomatis mendapatkan nomor perkara dan melalui SIPP akan otomatis mengirimkan informasi pendaftaran perkara melalui IKOR dan SIPP. Dengan mendapatkan nomor perkara, tahapan pendaftaran perkara online telah selesai dan menunggu pemanggilan dari pengadilan. Pendaftaran berhasil ini juga akan mendapatkan email pemberitahuan sehingga diharapkan informasinya cepat sampai kepada pengguna terdaftar. Mendapatkan panggilan elektronik. Setelah pengguna melakukan pembayaran dan mendapat nomor perkara dari yang telah didaftarkan tersebut, maka akan mendapat sebuah panggilan persidangan yang dikirim oleh pihak pengadilan tempat pendaftaran perkara. Persidangan elektronik. Setelah pengguna mendapatkan panggilan elektronik, selanjutnya dilakukan persidangan elektronik. Dalam persidangan ini, pihak penggugat dan tergugat telah setuju melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan prinsipal atau dijelaskan di atas. Maka para pihak bisa melakukannya dengan e-summons yang telah dikirimkan. Sekian dan terima kasih dari video saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.